Bagi Di ini otaknya kubacakan misi 3 Bible hal. kau ya. Bagi orang yang hancur buah pelernya tidak bisa masuk jemaah Tuhan, tapi bisa masuk di jamaah-jamaah Tuhan. Masuk jemaah Tuhan nggak bisa, tapi masuk di jamaah-jamaah Tuhan bisa. Kan lucu Bible kalian. Hah? Angkanya ngerocos kau. Ini tuh, Ngerocos. kalau biasanya kalian ongkem semua lah nampak mukanya, ongkem semua dulu. Lagian kita Apa agama itu oncom apa ini? ongkem kau. Aduh. Riba kau sudah. Ongkem. Onken. Bilang onken aja nggak bisa. Bilang dulu baik-baik ongken. Bukan onken lah, Maksud. onken, bukan onken. Nah, jangan Bukan lagi itu onken. dalam agama itu. Di sini kuliah itu apanya di host ini apanya roomnya Isa mulia, Yesus terkutuk. Termasuk Baca itu Galatia juga. 3:13. Baca live. Baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di kayu salib. Menurut like, Yesus mati terkutuk apa tidak? Enggak juga. Jadi siapa yang terkutuk di kayu salib? Itu gininya itu Kak, maksud kan. Kucing lihat itu baik. dalam 3 hal bisa berbohong. Orang ngomong Baik, lain, ini dibilang Bang. seluruh Ya, daripada Israel. Paulus berdusta ke segala dalam semua hal. Paulus berdusta. Paulus Biasa. menyebarkan Tuhan kau berdusta. Paulus itu menyebarkan Tuhan kau tuh berdusta. Ya, kau baca itu. Udahlah Ya. bro, sini dengan saya bro. Diam. Ya. Di sini Sekarang aja, aku bro. tanya sama kau, User. Yang bisa Kau, tahu, User. saya Udah, tahu kau keislaman, jawab. saya tahu kekristenan, Udah. jadi enak Diam. ngomong sama saya. Udah, Kalian User, gak kau bakalan jawab. bisa. Ini Nggak nih bakalan botol kecap tanpa tutup. Penutup botol, diem dulu. Orang lagi ngomong. Kau ini nyerocos aja. Kita belum Ya. selesai. Kita belum selesai. Oke. Kalian Oke, kan masuk aku neraka tanya. semua. Oke, berarti Masuk neraka berarti- bagaimana? Sekarang ya, saya mau bilang, yaudah. mana siapa yang dokter sini? Benar nggak? Mana, Sperma apa? laki-laki menyembur dari tulang belakang. Benar nggak? Daripada kau nggak ada Kamu sperma. laki-laki nggak? Itu alien Daripada doang kamu nggak ada yang sperma. menyembur dari tulang belakang itu. Masa perempuan punya Gini loh, sperma dari tulang nggak ada? apapun katamu, yang jelas Tuhan kami nggak bersperma. Kami nggak terima Tuhan Apapun berbulu, ya, berkenti tapi dan kalau firman Tuhan berlendir. menyatakan begitu Nggak, berarti Loh, ada kebohongan, iya kebohongan publik nggak dong apa-apa. begitu. Kau penyembah Tuhan berpenis, nggak apa-apa. Kami beda. Ya, kalau- kami ya, penyembah kalau Tuhan. kau juga, Diam dulu. bisa aja saya diam dulu konotasi. lah. Diam dulu. Aku takut kalau kau Tuhan lahir ke dunia, datang, kau pegangin burungnya. Aku takut ini loh. Orang kayak kau ini bahaya loh. Orang kau kayak gini biasanya ngejar ini loh. Takut aku kalau Tuhan kau datang ke dunia, kau pegangin barangnya loh. Saking ngerinya kau loh. Apa? Kau nggak bisa sabar. Kita nih diskusi aja bagus-bagus. Nggak perlu kau menunjukkan kehinaan agama kau depan kami. Kami tahu kok betapa hinanya. Serius. Baik secara tekstual, Tuhan kau terkutuk, nabi-nabi keturunan nenek moyang Tuhan kau semua pejina, pemegang burung. Iya, bahkan Tuhan kau menyuruh Hosea mengapain? Bersundal. Nggak usah kau nampakkan kali. Di sini kami udah baca ayatmu semuanya. Nah ini loh, aku takut ketika Tuhan kau turun, kau kejar duburnya. Karena dia punya dubur. Nah inilah kenapa kami tidak mau menyembah kepada Tuhan yang berdubur. Kenapa? Banyak pecinta dubur sekarang yang ngincar dubur. Bayangkan dubur kudus. Kebayang nggak kau? Seandainya ada laki-laki pecinta dubur, nampak dubur kudus, aman nggak duburnya? Nggak bakalan aman. Nggak bakalan aman, dikeroyok itu dubur. Makanya aku bilang, kau mengatakan ini dan itu, apa arah poin kau tuh apa? Kami sedang menunjukkan Nabi Isa mulia, Yesus terkutuk. Kan selesai kita. Mari Nggak kita bisa diskusi, begitu. kau bertanya aja. Kayak di mut Gini loh, terus. Nabi Isa itu bukan Itu Tuhan. bagaimana sperma Kalau itu? Nabi Isa Saya laki-laki ini. Dokter saya apa? bilang sperma saya Memang diberi tes tanya juga sama tulang kau dulu. belakang. Memang sperma dari mana? Dari mana Tulang sperma itu belakang, berasal? mah. Tulang belakang. Ya dari kalau mana? Dari Tuhan Arab bilang Loh, begitu ya. Ya dari mana? Dasarnya dari mana? Kalau gitu sperma kau dari mana? Ini bola pelir. Yes, dari buah peler kau. Berarti sperma muncul gitu aja dari buah peler kau. Inilah Tapi aku ini bilang, sperma kalau itu punya dihasilkan Tuhan buat berbuah, testis. dengar dulu. Testis Diam dulu. Ya, diproduksi. dengar ya. Tuhan kau kan berpeler. Terbayang nggak kau Tuhan kau mengumpulkan sperma di pelernya itu?
Coba kalau Tuhan kau yang berpeler Kalau itu ada nggak usah lah spermanya, itu. diam dulu. Ya dia yang menjadi Aku lagi manusia. bahas peler. Kau yang ngajak aku bahas peler. Kan kau yang bilang tadi dari buah peler, ku ajak kau bicara peler. Tuhan kau kan berpeler. Ku tanya Bagaimana sama kau Tuhan tahu baik-baik. ciptaannya? Bagaimana ketika Tuhan kau itu spermanya Nggak berkumpul mungkin di nih. pelernya? Nggak mungkin Tuhan tahu Aduh. ciptaannya. Bagaimana? Berarti Tuhan kau nggak Rifa, kamu di berpeler. sperma nggak? Tuhan Kamu kau sperma berpeler dari nggak? tulang Aku nggak dada punya, ada aku ya? nggak ada sperma. Iya nggak ada, tulang berarti sulbi kau itu menghina kedua, Tuhanmu. tulang sulbi ini di Itu berarti kau tengah-tengah. Tuh. menghina tulangmu, Tulang sulbi Tuhanmu. itu dikatak nih dokter medis pun sudah mengatakan tulang sulbi itu apa. Aku lagi bahas Tuhanmu tuh- yang berpeler. Terus yang dari Diam dada? dulu. Diam dulu, kenapa nih orang Kristen nih? Kan kau bilang Tuhanmu berpeler tadi. Aku cuma nanya. Siapa bilang berpeler? Seandainya peler Tuhanmu tidak dikeluarkan spermanya, kira-kira psikologisnya aman nggak? Rifa, tunjukkan spermamu dari tulang dada. Kok aku punya Tulang dada. sperma? Tuhan kau yang punya sperma. Ini ku tunjukkan data Ya, dari BCC tentang sperma Ya. ini. Nih, Bagaimana maksudnya ini? botol. Nggak, tunjukkan sperma Ini diam kau. Iya, ini ditunjukkan ya. Diam. Ini data Teman-teman, dari BCC. laki-laki ini membahas Ya. Tuhan bersperma. Saya cuma nanya, ketika Tuhanmu itu nggak pernah ketawa Nih. dalam Bible, apakah karena spermanya tidak pernah dikeluarkan? Itu yang aku tanya. Nih, ku tunjukkan. Ya, kan Tuhanmu kau tuh makanya bertestosteron. baca. Itu saya kurang tahu. Ya, Nih, saya kau mau baca kritis tuh. ini yang Baca itu, Baca, baca. di sana. Baca itu. Baca itu. Baca itu. Tim ilmuwan di Jerman mengatakan Baca. mereka berhasil menciptakan sperma Kalau bermata bro, dari sampel sum itu tulang belakang. ditolak mentah-mentah Jika itu sel- kutipan Siapa itu yang udah nolak? lama saya baca bang. Yang menolak siapa? BBC Saya baca itu Indonesia.com ditolak. kutipan abal-abal. Apa, BBC. coba? Siapa yang BBC menolak BBC. siapa? Nama ahlinya siapa menolak? Itu abal-abal itu. Itu dalil itu udah lama itu. Itu Enggak kalau gini tua loh, aku saya mau dalil. tanya, woi, kau ini gini ya, benar. Aku mau tanya, Coba Rifa Yesus itu tunjukkan pernah kau nggak ketawa? spermamu dulu. Spermamu Rifa mana? Yang bersperma tuh Yesus, ku tanya. Nah, Yesus perempuan itu itu pernah ketawa sperma dari nggak? tulang dada. Aku Perempuan. tanya, Ma- aku tanya. Yesus itu Kalau kan punya kalau peler. laki-laki udah tahu. Saya Udah di bawah lah, nggak bisa kau ngomong ya. testis. Aku cuman tanya Kristen, Tuhan kalian kan punya testosteron. Pertanyaanku, apakah Tuhan kalian pernah bahagia? Pernahkah dia tertawa? Kenapa begitu? Yang ku tengok di kitab kalian, Tuhan kalian tuh semua marah-marah, ngamuk-ngamuk. Apakah karena buah bijinya itu kepenuhan sperma dan tidak dikeluarkan? Coba kalian jawab itu secara psikologis ya. Jangan kalian itu membahas sesuatu yang bukan masalah. Yang masalah adalah bagaimana ku bayangkan nanti ketika Tuhan kau datang kepada kau berbiji. Aku cuma mau tanya, aman gak biji Tuhanmu kira-kira depan kau? Ya takutnya aku kok dipegang sama kau nanti. Soalnya orang-orang kayak kau ini kayaknya ngejar tahu. Kita lagi diskusi ilmiah. Ya, kalau diskusi ilmiah itu pakai data. BBC Nih, itu ditolak misalkan tunjukkan ya. lagi nih. Apa? Nih, Ya. ini data. Dia katanya Gitu. dia katanya dari testis ya. Nih ya, katanya tersimpan di testis. Orang tanpa testis mungkin masih bisa punya anak melalui ini masih bisa punya anak botol karena masih ada spermanya, Iya. nggak dari testis. Diambil dari tulang Padahal aku sulbi itu tanya. tulang punggung. Iya, kita santai loh padahal kita cuma nanya. Kan dia tadi bilang Tuhannya berpeler kan Mika. Kau dengar nggak tadi? Peler-peler katanya. Ngomong jorok kan dia. Ku ajak dia ngomong buah pelir. Karena ini bahasa Bible. Maaf teman-teman ya, mungkin kalian Islam terganggu dengan bahasa ini. Ini bahasa biblikal ya. Pelir itu bahasa Bible. Maaf ya, kita beda dengan Kristen ya. Teman-teman perhatikan ya. Pelir itu bahasa Bible nih. Ini terada di Bible. Jangan kalian bilang aku porno loh. Karena itu bahasa Bible, biblikal, bukan bahasa Qurani. Tuh, pelir, buah pelir. Ya, maka pertanyaanku adalah ketika kau bilang tentang sperma, yang kau bahas tentang sperma, pertanyaanku adalah apakah sperma Tuhan adalah Tuhan? Apakah biji Tuhan adalah Tuhan? Apakah tubuh kemuliaan itu juga memiliki biji kemuliaan? Coba aku cuma nanya itu aja. Pertanyaanku santai kok. Aku kan nggak ada menghina. Aku cuma pengen tahu aja. Tubuh kemuliaan Tuhanmu itu punya biji kemuliaan nggak? Kira-kira tubuh kemuliaan itu punya bulu kemuliaan nggak? Apakah tai abis makan ikan goreng itu termasuk tai kemuliaan nggak? Itu loh. Nggak usah kita nih kayak lelah kali loh. Kayak teriak-teriak capek. Santai.
Kami akui Tuhanmu terkutuk, nabiku mulia. Clear. Kalau Tuhanmu terkutuk, ya terkutuk positif katamu tadi kan. Pertanyaannya apa yang dimaksud terkutuk positif? Jangan-jangan besok ada lagi bahasa Kristen nih. Mati yang kekal. Terkutuk, ada terkutuk yang positif. Yang mati, ada mati yang kekal. Biji pelir, ada biji kemuliaan. Nggak apa-apa, ini kan kamu rohaninya Kristen. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kami nggak masalah kok dengan agama kalian yang begitu. Nggak masalah. Tapi mbok yo gantian ngomong lah. Masa kami capek? Gantian ngomongnya ya. Kau dulu, habis itu aku. Ya. Masa ada kata-kata terkutuk kemuliaan? Terkutuk positif. Terkutuk ya terkutuk aja. Makanya, halo Indra. Halo, Ya agamanya apa bro? Islam. Ya ada yang mau disampaikan? Kita lagi diskusi. Nggak ada kak, hanya mau Oke. dengar. Oke di bawah ya. Iya. Maka kami hanya bertanya teman-teman. Pertanyaan kami ini simple. Ketika kalian menggugat Al-Quran kami, maka mari kita gini, nggak usah percaya kitab kami, nggak apa-apa. Kami kan nggak percaya juga kitab kalian, tapi sama-sama jujur. Kami akui Tuhan kami tidak butuh buah biji. Tuhan kalian butuh biji. Maka pertanyaannya, ketika Tuhan kalian itu mulia tubuhnya, apakah itu termasuk biji kemuliaan? Itu aja. Ya. Apakah ada dubur kemuliaan? Aku cuma nanya itu aja. Ya. Kalau kalian bisa tunjukkan bahwa memang kami jujur, selesai kita diskusi. Nggak usah kau di sini lagi. Turun, sembah Tuhanmu yang berdubur, nggak apa-apa. Aku tuh nggak masalah loh kalau kalian punya Tuhan yang berdubur. Asik kan punya Tuhan berdubur. Nanti kan kalian bisa lomba-lomba dubur siapa yang paling ketat. Kan bisa begitu. Tuhan, dubur gue dong, masih belum bunyinya. Kan asik kita. Nggak boleh kita nih menghujat loh. Yang diwajibkan itu kita jujur. Ya. Nggak boleh gitu. Ya. Teman-teman nggak boleh. Nggak boleh kita menghujat. Kalau memang Tuhan kalian berdubur, jangan diingkari. Akui. Iya Tuhanku berdubur, dubur kemuliaan. Nggak masalah. Kenapa pula kami harus marah coba? Kan yang punya Tuhan kalian. Kita kan beda kitabnya nih. Kitab kami Al-Quran, kitab kalian Bible. Dalam kitab kalian Tuhan kalian berdubur. Waktu dia bangkit, tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Nah pertanyaannya termasuk nggak dubur sama biji kemuliaan itu? Berarti apakah bagian dubur itu tidak masuk mulia? Begitu. Nggak apa-apa, kita beda. Masa kita harus sama? Kita tidak mesti harus sama gitu loh. Kami ini independen, kita independen, pikiran kita bebas. Asal kita jangan menghujat. Nggak boleh kita bohong. Katanya Tuhan terkutuk, tapi terkutuk positif. Hey! Bukan itu maksudnya Rifa. Apa maksudnya Endrikus? Terkutuk itu artinya bukan terkutuk, menanggung kutuk semua dosa manusia gitu loh. Oke, mantap. Maksudnya ke sana. Oke, saya mau tanya nih. Saya punya hutang, saya nggak mampu bayar. Anda tanggung hutang saya. Apakah Anda berhutang? Kemudian, Kenapa? saya punya hutang, saya nggak sanggup bayar. Terus Anda tanggung, Anda yang mengambil alih hutang saya. Apakah Anda itu dikatakan berhutang? Berat, saudara. Ya analoginya nggak ke situ lah, beda. Oke, saya terkutuk. Ditanggung sama Yesus kutukan saya. Apakah Yesus jadi terkutuk? Terkutuklah orang yang disalib itu artinya menanggung kutuk semua dosa manusia. Terkutuk nggak dia? Terkutuk nggak Yesus waktu disalib? Kemanusiaannya menebus. Yang saya tanya itu terkutuk nggak? Yang saya nggak nanya apakah duburnya aja yang terkutuk, apakah bijinya aja yang terkutuk, kakinya sebelah yang terkutuk kok, Dengerin giginya dulu, kok nggak yang gitu. terkutuk Yang itu saya tanya itu, dosanya yang terkutuk.
Dosanya terkutuk. Yesus Oh, sudah- berarti Galatia pasal 3 ayat 13 ini salah, Bang, ya. Oh, besok dirubah, Nggak Bang. Besok salah, revisi maksudnya ya. menanggung kutuk dosa kita. Yang menanggung Artinya kutuk itu dosa atau Yesus yang menanggung kutuk? dosa kita itu ditanggung sama Yesus. Nah, nih, coba abang baca. Coba, Kristen ini bisa nggak jujur ya? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus yang digantung di kayu salib ini siapa maksudnya? Iya betul, tapi terkutuknya Nah, itu ini coba menanggung baca. dosa kita. Seharusnya Iya, kita makanya ini manusia apa? yang Coba berdosa. baca. Ini coba baca ini. Ini baca. Terkutuklah. Seharusnya manusia berarti yang terkutuk nggak? itu. Ya, berarti Yesus terkutuk nggak? Bukan Yesusnya yang terkutuk. Dia yang Oh, menanggung jadi bukan kutuk. Yesus yang disalib. Iya, Seharusnya- terkutuklah orang yang dengerin digantung pada kayu salib. Saya tanya, Dengerin dulu, yang digantung pada kayu salib dengerin dulu. siapa? Maksudnya seharusnya yang digantung di salib itu manusia yang punya Iya, dosa. kan gara-gara Anda kan. Harusnya kan Anda yang terkutuk. Jadi Pas- Anda nggak terkutuk. Bukan Yesus Anda yang terkutuk ini, salah ente. bro. Anda yang terkutuk ini bebas masuk Ente surga harus paham karena dulu, sudah. ente harus punya intelektual di situ. Bro, kalau Jadi jangan ngomong ini dipahami gantian. secara Orang intelektual itu harfiah, ngomongnya gantian. secara Ini saya dulu. literal. Kamu dulu yang ngomong atau saya? Yang ngomong siapa nih? Kamu atau saya? Nggak ke situ. Kamu harus punya intelektual. Enggak, yang ngomong nih siapa? tinggi. Kamu atau saya? Kamu atau Apa? saya yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kamu atau saya yang ngomong? Siapa duluan yang ngomong nih? Terserah kamu yang ngomong. Oke, diam kau kalau aku ngomong. Bisa? Orang kan gitu ya. Orang itu kalau ngomong kan gantian. Biasanya anjing yang nggak mau gantian. Kita kan bukan anjing kan? Apalagi gue nggak bisa bahasa anjing, Bang. Nah, Iya, mas. Jangan sampai anjing ngomong anjing gitu loh. aduh. Iya, nggak mungkin, Bang. Seanjing-anjingnya anjing aja nggak nyembah anjing, Bang. Gantian ya, Bang ya. Kita bukan anjing loh, Bang. Masa nyerobot Iya, mulu, Bang? jangan sampai anjing ngomong anjing gitu loh. Nggak ada. Di sini yang dikatain anjing itu orang di luar Yahudi kayak kalian Iya, diberkati saya kata cuma Yesus. ngomong jangan sampai anjing ngomong Iya, anjing. nggak apa-apa. Ya udah. Yang Bang, ada jangan anjing makan ya. anjing, Bang. Iya, jangan Bang, sampai jangan kayak anjing anjing. ngomong anjing Duh. gitu maksud saya. Waduh, Bang, dibilang jangan kayak anjing malah kayak anjing, Bang. Jangan gitu loh, Bang. Ya, kamu Anjing yang yang suka ngomong dulu, anjing Bang. aja bisa di. Iya, kamu Ya yang makanya ngomong jangan dulu. kayak anjing kan saya bilang, Bang jangan kayak anjing kok malah Iya, jadi kamu kan anjing. ngomong duluan. Abang Makanya nih saya aneh loh. Saya cuman bilang, Bang, kita sampai jangan kayak ngomong anjing. anjing gitu loh. Maksud Iya, saya. makanya jangan sampai kayak anjing ya. Oke, Iya, gantian jangan ya. sampai anjing ngomong anjing, betul. Iya, ya udah jangan sampai anjing ya. Bisa saya Ya ngomong? kamu yang ngomong duluan. Udah diam. Bahasa Teman-teman. kamu tuh dari tadi saya Aduh, perhatiin diganggu kotor lagi. gitu loh. Bang, kok kayak anjing, Bang? Anjing itu suka ganggu, Bang. Yang ngomong Bisa nggak duluan dia? tuh kamu. Saya cuma Ya ngebales elah. jangan sampai Boleh anjing ngomong nggak anjing. saya nih? Saya boleh ngomong silakan. nggak? Boleh silakan. Udah diam ya. Abang kan bukan anjing nih, abang kan orang ya. Iya, orang kan? Iya, kamu tuh Nah, ngomong bagus. begitu itu udah salah. Wah, kirain orang anjing atau orang nih. Maksudnya kamu jangan sampai anjing ngomong anjing gitu loh. Makanya Bang saya bilang jangan kayak anjing. Shh, Loh, shh, shh, shh. Hush, hush. kamu Bisa. kamu dengerin dia, dengerin. Ternyata susah ya guys. Kalau kita Bukan- ngomong sama orang yang ke anjing-anjingan tuh emang ribet guys. Disuruh Susah. diam aja nggak bisa Karena guys. di Bang, hati saya lu boleh udah ngomong ada nggak? unsur kebencian. Karena Gua memang nggak kenal lu ngapain benci bang? Bang ngapain gua benci sama orang yang punya Tuhan terkutuk? Ngapain benci bang? karena sikap dari Gua mau sikap nanya. lu kelihatan di Bang, yang terkutuk lu jangan itu benci gua. kakinya Bang, kok patah. sikap Kamu lu kayak pernah gitu patah banget nggak sih, Bang? kaki Lu kamu? kenapa lu ganggu banget sih, Bang? Kenapa lu Kamu takut pernah kalau gua patah nggak bernarasi kaki kayak seolah-olah kamu? lu terguncang? Bang, Enggak, kenapa gitu loh kaki kalau kamu pernah patah nggak? Bang, Nah, itu Yesus aja terkutuk pernah ditombak namanya. loh, Bang. Itu Berarti namanya Yesus terkutuk terkutuk. pernah mati. Oh, berarti Kaki orang yang kamu- kakinya pernah patah. Oh, berarti Kaki teman-teman menurut Bang Hendrikus. Oke, Bang diam dulu Bang. Kayaknya Abang nggak bisa nih. Abang benar-benar ke anjing-anjingan. Berarti menurut Kristen Hendrikus ini mengatakan orang yang pernah patah kaki terkutuk, orang yang pernah cacat terkutuk, orang yang pernah ditabrak itu terkutuk. Hati-hati kalian jadi Kristen ya. Ya, Kata betul. si Hendrikus, Kalau kamu itu terkutuk. berarti Yesus itu Jadi betul-betul kutuknya oke. Yesus berbuah sama di Yesus kaki pernah kamu ditombak gitu. lambungnya. Yesus pernah ditombak lambungnya. Berarti dia betul-betul terkutuk ya. Itu menanggung dosa, menanggung kutuk. Iya, katanya tadi orang yang pernah patah kaki terkutuk. Yesus pernah bolong Nggak usah perutnya. bicara begitu. Nih judul kamu. Ihsan Gimana Mulia. sih nggak jelas, Bang? Orang patah kaki aja lu bilang terkutuk. Gua tanya, orang yang ditelanjangi, dibuka celana dalamnya terus ditombak lambungnya terkutuk nggak, Bang? Menurut lo?
Lalu yang bilang orang patah kaki aja terkutuk, apalagi orang yang mati ditombak. Iya, Matilah menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Terkutuk. Menurut kita Ya pun udah. terkutuk. Gimana sih? Kalau menurut Ya terkutuk, udah berarti menurut saya itu menanggung kutuk. Gitu loh. ya udah menanggung kutuk jadi terkutuk nggak? Ini apa bacaannya nih? Bukan menanggung kutuk di sini, tapi di sini dikatakan terkutuklah. Di sini bukan menanggung, di sini menebus. Nah, terkutuklah. Jadi kenapa sih kok kalian kayak gini banget ya? Dikatakan bahwa Tuhan kalian terkutuk, Nabi kami mulia, mari kita berdamai. Nggak Indah bisa. negara kita. Kamu bilang Nabi mulia. Barometer mulia itu apa? Barometer. Nabi gua nggak pernah terkutuk. Nggak pernah terkutuk kayak Tuhan lu, Bang. Masalah itu. Kutuk itu menanggung Oke, mulia. oke. Nabi yang mulia Kalau itu kamu, tidak. nih, Mbak. Duh, ini ke anjing-anjingan beneran deh orang lagi. Bahasa- Tadi lu nanya gua mau jawab. Bahasa Iya, Yesus yang mulanya seperti mengatakan. anjing. Aduh. Bagaimana kalau ngomong anjing? Karena Yesus berarti Yesus Masa anjing. anjing ngomong Wah, kurang anjing? ajar dia. Dia ngatain Yesus anjing, padahal yang ngatain perempuan anjing adalah Yesus loh. Waduh, kurang Bahasa ajar di Kristen mulanya Tuhannya. anjing Tuhannya ngomongnya. dikatai anjing loh. Tuhannya dikatain anjing loh. Gimana sih kamu? Guys, lihat guys, Tuhannya dikatain anjing. Nih, lu lihat Siapa kitab bilang? lu, Bang. Lu jangan kurang ajar nih Burita Wayu yang bilang Tuhan lu ngatain anjing, berarti lu bilang Yesus anjing. Maka itu Tuhan namanya Yesus pun framing. bukan framing ini nih. Diam dulu. Wah, kurang ajar nih. Waduh, teman-teman, Kristen kurang ajar satu ini Tuhannya dibilang anjing loh. Kata dia yang ngatain orang anjing berarti anjing nih. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Berarti lu bilang Tuhan lu anjing, emang kurang ajar lu, jing. Yesus aja lu katain anjing, apalagi gua anjing. Parah lu emang, Bang. Pantesan lu ke anjing-anjingan. Orang Yesus yang baik hati dan tidak sombongin aja lu bilang anjing. Yang bilang perempuan Kanaan anjing tuh Yesus, bukan gua. Gua cuman bilang dari tadi, Bang, jangan kayak anjing ya. Karena setahu gua, ketika ada orang yang berbicara lalu digonggong, itu anjing. Makanya gue bilang, Bang, jangan kayak anjing ya, Bang. Gua nggak bisa bahasa anjing. Terus lu bilang, dasarmu dulu kayak anjing karena ngatain anjing. Wah, berarti lu nuduh Yesus anjing nih. Biadab nih, memang pantas kalian terkutuk ya. Tuhannya dikutuk-kutukin. Tuhannya dianjing-anjingin. Emang biadab. Pantas si Rodi Yohanes mengatakan, untung kalian gak mayoritas di Indonesia ini loh. Tuhannya aja dikatain anjing loh. Ngeri kali loh kalian. Tobatlah kau. Minimal kau cintailah Tuhan kau itu. Udah mati loh dia buatmu loh. Baru kemarin kau rayakan Natal loh. Parah kau, Bang. Parah lu, Bang. Madi lu kiper, Bang. Tuhan lu kata-katain anjing. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tuhannya dikatain anjing loh. Kata dia gini loh. Yang ngatain anjing adalah anjing. Wah elah. Lah di kitab elu tuh noh. Di kitab elu noh. Di kitab elu noh. Tuhan lu ngatain orang anjing. Di kitab Markus pasal 7. Ember rusak itu mulut atau memek sih itu. Kayak ember rusak. Waduh, kebayang memek lihat muka gua lu. Aduh bahaya nih. Ini otaknya Kristen ini kok memek mulu ya. Bang, Mulut lu gak pernah ente itu dari tadi ngoceh terus kayak ember rusak. Berarti ini hati-hati ya kalau ngomong sama Kristen ya. Karena kalau kita ngomong sama orang Kristen, hati-hati loh, bibir kalian aja dia imajinasikan memek loh. Berarti ini orang emang mukanya kayak memek. Jangan-jangan orang ini bininya mukanya kayak memek nih. Waduh, semua kata-kata biadab keluar dari agama Kristen. Anjing, Yesus ajarin. Memek dari Henry nih. Lu jangan hina memek. Tuhan lu lahir dari memek, Bang. Astagfirullahaladzim. Lu mulut lu kasar banget lu laki. Lu keluar dari vagina. Tuhan lu juga keluar dari vagina. Emang salah apa vagina sama lu? Mulut lu kayak ember. Aduh bahaya. Ih, parah nih orang ya. Memek kayak ember. Lu bilang istri lu memeknya kayak ember. kayak Kurang comberan, ajar. ngomong Aduh, mulu. parah. Waduh, Apa? buset. Bau Mulut comberan tuh kayak punya bini ember. lu. Astagfirullahaladzim. Dia ngina Yesus loh. Yesus ngomong mulu loh sama muridnya. Dibilangnya Yesus kayak ember. Ih, parah kali kau. Pak, kayak Padahal ember. Yesus ngomong mulu loh sama muridnya. Berarti Yesus kau samain dengan ember. Ih, parah kali. Bentar. Kayak ember. Gue curiga nih. Bisa Enggak. framing. Gue curiga nih. Teman-teman perhatikan. Maaf ya. Ini psikologis nih. Belajar psikologis ya. Pertama, Bapak ini dia yang bilang Tuhannya terkutuk. Zola diam dulu. Yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba pas kita bicara langsung dia teringat Meki. Terus ketika dia bilang Meki,
bau comberan. Terus dia bilang lebar kayak ember. Wah, jangan-jangan Meki bini lu nih kayak ember dan bau comberan nih. Lu jangan Ya, gitu. Lu kalau ada masalah mulut keluarga lu cewek jangan di itu sini. kayak ember, itu mulut kamu kayak ember. Waduh, Dari mulut ngoceh cewek mulu. kayak ember. Maria cewek, bro. Mama lu cewek, bro. Mama lu Mulut cowok lu, emang. Waduh, mulut lu mulut yang kayak mamanya. ember. Cewek itu generalisir. Mulut mama lu bilang ember. Aduh, anakku durhaka ini, nama Bunda Maria dibilang kayak ember mulutnya. Mulut si Ripa kayak Waduh. ember. Ayo kita debat ilmiah. Mau nggak? Emang lu bisa debat ilmiah? Ya, ini sekarang Debat gua tanya. ilmiah itu Nih, debat lu ilmiah itu tidak bentar. dengerin dulu, Bro, lu debat dengerin, ilmiah itu dengerin. nggak, gua Negara- nanya, lu bisa debat. Negara yang diberkati sama Tuhan itu selalu dimenangkan. Buktinya Israel hancur berantakan kampung halaman Tuhan lu dari dulu berantakan Ngaco. mulu. Yang hancur itu Loh, Hamas. Lu nggak lihat? Oke, gua tanya Berita sama lu. di Indonesia Israel, itu banyak kan bohong, nggak valid. loh, Israel itu Faktanya kan dong. tempat paling berdarah. Ini gimana sih nih? Gue tanya, di kampung halaman Tuhan lu mayoritasnya agamanya apa? Negara maju itu damwa dari Yahudi. Kalau Qatar orang negara Arab- maju. Philadelphia Burundi negara Kristen ya. Apa namanya tuh negara yang banyak narkobanya, gue akui. Kristen itu memang maju dalam beberapa hal. Maju dalam pembuatan bokep, maju dalam membuat senjata untuk bunuh orang, maju untuk membuat narkoba, maju untuk jual perempuan, jual meki, maju untuk perselingkuhan, maju untuk LGBT, gue akui. Gua Kalau akui. orang Oke lah, Arab- lu menang, orang lu Arab di menang. puncak menang. ngapain kerjain? Oh, di Qatar, lu tahu dinar adalah mata uang tertinggi di dunia? Nggak tahu lu kan? Lu tahu minyak yang paling banyak itu di Klaim Arab. aja bisa Itulah ya. berkat Tuhan. Diketawain Dengar. anak kecil bisanya Neg- klaim. Katanya ilmi. Oke, gue tunjukin. Negara terkaya sih mana sekarang? Aduh, Amerika tuh negara Kristen, udah jual senjata, masih aja nggak bisa bayar utang. Ceritanya nih. dongeng aja lu, sama kayak kitab lu, dongeng mulu ceritanya. Oh, kitab gua dongeng. Oh, kitab gua yang dongeng. Oke, udah deh, gua akui deh. Ada kitab yang dongeng. Oke, Nah, lah, itu udah ngakuin, udah ngakuin. Iya, ya. udah gua akui. Ada Dongeng kitab yang ya. dongeng ya. Ya Iya, udah, iya, ini dia dongeng, gua akui. dongeng. Ya. Ya. Kita Abur. tunjukin ya kitab yang dongeng ya. Nggak apa-apa guys. Kita akui saja ada kitab yang dongeng. Nggak apa-apa. Kita mah seneng-seneng aja karena kita ini kan tugas kita ini kan memberi edukasi kepada orang Kristen. Ya, gua akui ya, emang ada kitab suci yang kotonya suci tapi dongeng. Ya, nggak apa-apa lah, gua akui. Ini ya. Kita baca di sini ya, 1 Korintus pasal 10 nomor 4 ya. Enggak, Menurut itu suatu Injil dongeng apa? orang Injilnya- Yahudi. Injilnya Aduh, ini Injil ganggu apa? mulu nih, udah kayak anjing beneran bang. Serius, gue pikir tadi lu nggak mirip anjing lo bang. Lama-lama udah kayak anjing beneran loh. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum Injilnya- itu mengikuti kaum Injilnya Israel. Injil Diam Barnabas. dulu. Ini Injil Korintus. Barnabas. Tengok. Injil Barnabas. Lu tengok nih. Paulus menggunakan dongeng itu nih, di biadab bang, biadab banget nih Paulus bang, pakai dongeng dia bang. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Bang, parah nih kitab dongeng nih bang, biadab ini ya bang ya. Gimana nih bang? Kurang ajar nih yang punya kitab nih bang. Masa dongeng dijadiin kitab suci? Menurut lu gimana tuh bang? Bang, yang kurang ajar yang Ada, baca Pak atau Paulus. yang bikin? Bang, Paulus bang bawa-bawa dongeng. Bang, gua tanya nih, yang kurang ajar itu Paulus penulis kitab atau lu Kristen yang baca bang? Abang, Ya. bang, kenapa sih lu mulut lu kotor banget sebagai Kristen bang? Meki. Siapa yang kotor? Ente yang udah bilang kotor duluan. Enggak, gue cuma bilang gini kok, bang jangan kayak anjing ya. Itu bukan kotor, itu berarti mengingatkan bahwa kita ini manusia. Ya itu sama, itu bahasa lu. Enggak, kalau lu kan ngatain mulut Nggak perempuan kayak bisa. Meki tadi lu bilang. Lu Lu kok nggak bisa? ngomong begitu ya artinya lu Gue udah cuma bilang, tendensius. bang, lu jangan Gimana kayak sih? anjing. Nah, Kenapa? itu ya. Karena setahu gua. Artinya hati Ya lu udah deh, udah deh, keluar bang, lu unsur jadi anjing kebencian. aja deh, bang. Kalau lu nggak mau dilarang jadi, kalau lu nggak mau dilarang jadi anjing, Sekarang lu karena lu ngomong mungkin begitu, terganggu ke lu anjing. ngomong kayak anjing, saya gue Ya balikin jangan ampun. sampai anjing ngomong anjing begitu loh. Ya udah kita jangan sampai anjing ngomong anjing Daripada ya. lu anjing makan anjing bang. Lu makan anjing kan bang? Bang, gimana bang kitab dongeng tuh bang? Bang, itu kitab dongeng gimana? Kurang ajar tuh bang yang nulis kitab dongeng, emang biadab Nih, tuh. Dongeng dibawa-bawa. Sekarang, Ya. sekarang gue mau tanya ya, kalau misalnya ada orang ngawinin anak kecil itu bejat nggak?
Bukan, dia nggak bejat kalau dia adalah orang yang berakhlak. Contoh, ketika dia mengawini anak Mana kecil itu, anak bisa. kecil itu bahagia. Mana Oke, bisa? berarti bejat ya. Orang yang mengawini anak kecil bejat ya. Oke lah kalau Bejat gitu lah. gua mah. Oke, bejat ya. Oke. Iya, Nggak bejat. apa-apa. Oke. Ya udah. Ya udah terima, berarti udah bejat. Nggak menurut lu. Karena nenek gua dulu dikawinin umurnya 12 tahun. Masa lu bilang kakek gua bejat? Nenek lu juga dikawinin umur 12 tahun. Masa lu Nggak bilang nenek kakek lu bejat? Nggak Loh kok nggak mungkin nih? Nih, nenek moyang Nggak Tuhan ada, lu mengawini anak kecil, Bang. Itu Nih, mah Bang, dongeng nenek semua. moyang. Wah, dongeng. Waduh, kitab Torah dongeng, guys. Dongeng emang kitabnya Kristen itu ternyata, guys. Guys, ternyata kitab Kristen ini dongeng semua. Rashi Yahudi mengatakan bahwa nenek moyang Yesus bernama Ishak itu sekidi papap dengan Ribka umurnya 3 tahun. Biadab Itu- nih emang nenek itu- moyang Yesus memang biadab kata abang ini, Bukan, guys. itu Guys, lu- kata Nenek abang moyang ini Yesus biadab. nenek moyang Injil Yesus mana? katanya Injil biadab. Barnabas. Kitab sampah yang Ini lu orang pakai Yahudi. itu. Waduh, Enggak. kitab sampah. Waduh, kitab sampah, kitab Kejadian 25 dibilang sampah, bro. Kagak, Wajay. nggak Tadi ada teman-teman, legitimasinya. tadi Legitimasinya. waduh parah Nggak ada Kristen ini ya. legitimasinya. Demi menghujat agama Islam rela menginjak-injak kitabnya sama kayak Paulus ngatain Taurat kayak tai. Betul-betul persis Paulus. Paulus mengatakan Taurat itu tai. Orang ini mengatakan ini punyanya orang Yahudi itu sampah. Pantesan lu diludahin orang Yahudi. Maksud Tapi saya pantat Yahudi lu begini, jilatin. Uclim Kurang itu ajar banyak Kristen-Kristen nyadur, ya. banyak nyadur Diam dari dulu. kitab-kitab sampah. Gak ada kita nyadur, ngapain kami nyadur kitab telanjang bulat di situ semuanya kitab porno kok, dengar. Injil Ternyata- Barnabas itu kebanyakan diadopsi. kita lagi nggak bawa Injil sama Muslim, Barnabas. itu kitab sampah. Kita lagi nggak bawa Injil Barnabas. Iya gua tahu kitab lu tapi sampah. Banyak begitu, jadi dibelok-belokin lu. Ini apa sih? Kita lagi nggak bahas kitab yang bahas Barnabas. Cocomologi. Aduh, diam ya. Kitab Udah ganti dulu. sampah. Iya kitab lu sampah udah ya. Teman-teman perhatikan ya. Banyak kan diadopsi Iya sama kitab lu Muslim. sampah. Nggak ada, kita nggak butuh kitab sampah ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Inilah kenapa kalau menjadi Kristen itu pasti biadab kalau sudah disinggung imannya. Kenapa? Mereka akan mengatakan kitabnya sampah. Mereka akan Yang mengatakan sampah Tuhannya itu terkutuk. Muslim banyak ngadopsi kitab-kitab Ada- dari ada- Injil yang Injil Ada yang nggak ini di dalam Al-Quran? Ada nggak ini di dalam Al-Quran? Hendrik, ada nggak itu dalam Al-Quran kalau kami nyador? Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa Ya, mudanya. itu mah Di sana kitab neneknya dijamah-jamah, apa dada terserah. keperawannya dipegang-pegang. Udah, Ada nggak? tenang aja. Ada nggak? Teman-teman kita sudah tunjukkan ya. Bagaimana ketika Kristen mulai menyerang agama Islam, maka mereka tidak peduli lagi dengan Tuhannya. Bahkan kitabnya dikatakan sampah. Dia bilang loh, kitabnya sampah. Dia katakan loh, Tuhannya anjing. Kurang ajar memang Kristen-Kristen ya. Ih, aduh kayaknya gua harus ngajarin mereka beradab deh. Dia bilang kitabnya dongeng sampah. Ngeri mereka ini ya. Inilah kenapa saya katakan bahwa mustahil teman-teman. Mustahil orang itu benar ketika kitabnya salah. Mustahil. Mulutnya penuh dengan hujatan. Saya kan bilang, Bang jangan kayak anjing. Tiba-tiba Meki dibawa-bawa ke sini. Apa salah Meki? Tanpa Meki kalian tidak punya Tuhan. Sadarlah kalian tuh loh. Betapa kalian itu menghinakan diri kalian dan Tuhan kalian. Kalian bilang loh. Kalian bilang Tuhan kalian tadi apa? Apa kata dia Tuhannya anjing katanya? Yang ngatain orang Katanya, anjing tuh ya anjing Yang katanya. ngatain, ya. Bahkan Tuhannya dikatakan ember loh. Iya. Mama Tuhannya dibilang ember. Kan ngoceh, ngomong aja katanya. Ngomong aja kayak ember kan Yesus ngomong aja sama muridnya dengerin aja. Masa Yesus dibilangnya juga sama kayak ember. Tempat berteduh Selamat malam. Islam, Kristen, Bang. Saya Kristen, Mbak. Ibu, saya Kristen. Oke, Oke, silakan Kristen. tanggapi tema. Gini deh, enggak, tunggu. Kamu Kristen, kamu sudah melihat kelakuan saudara-saudara Kristenmu di sini ya. Mengatakan kitabnya sampah, mengatakan Tuhannya anjing, parah. Ya.
Kalau kamu di sini mau diskusi baik-baik, silakan saya ladeni. Saya sudah menunjukkan satu orang saja. Bagaimana kelakuan orang Kristen di sini sudah saya tunjukkan. Saya nggak mau lagi nunjukin. Ya, jujur saya nggak mau lagi nunjukin. Kalau kamu bisa diskusi dengan cara baik, saya ladenin. Tapi kalau kamu sama seperti yang tadi, ke anjing-anjingan. Kenapa saya katakan ke anjing-anjingan? Karena tidak berhenti menggonggong. Kita diskusi bagus-bagus. Tema kita adalah Nabiku mulia, Tuhanmu terkutuk. Gimana? Oke. Oke. Oke, silakan kamu baca kitabmu Galatia pasal 3 ayat 13. Saya Sebentar dulu, bertanya sebentar. tentang ayat itu. Ya. Nanti Rifa, boleh boleh ya, boleh saya duluan boleh. Sesuai dengan tema aja dulu. Silakan buka Galatia pasal 3 ayat 13. Enggak, sebentar. Bisa enggak sesuai dengan tema dulu supaya Mbak Rifa menjelaskan supaya saya mengerti bahwa Isa mulia, Yesus terkutuk. Yang mulia Isanya apa, yang terkutuk Yesusnya apa? Oke. Supaya dibedakan. Seluruhnya lah Ini Isa itu. bahwa Isa dengan Masa Yesus itu ditanya, berbeda. Bang, kalau ditanya Isa apanya yang mulia, masa saya bilang kukunya, kepalanya? Ya Nabi Isanya lah, Bang. Karena Isa itu adalah manusia dengan kemanusiaannya. Nggak pernah kami mengatakan Nabi Isa itu rambutnya doang. Nabi Isa itu cuma kukunya doang. Ya yang mulia ya Nabi Isanya lah, orangnya lah. Nah, yang terkutuk ya Yesusnya, ya orangnya. Nggak ada yang terkutuk itu adalah anusnya. Nggak ada yang terkutuk itu cuman rohnya saja, badannya. Nggak ada. Yang dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 13 itu adalah terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, orang Oke. nggak ada di situ. Terkutuklah kaki orang yang digantung, terkutuklah dubur orang yang digantung, terkutuklah mata. Nggak ada. Di sini tulisannya tuh orang. Orang itu ya dari ujung kaki sampai kepala sama isi-isi ginjal paru-parunya juga orang gitu loh. Jadi jangan ditanya apa bagian-bagiannya. Nih, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kitab Torah. Jadi Kristus itu menebus kutuk dengan jalan jadi kutuk. Jadi dia itu jadi terkutuk gara-gara apa? Memenuhi nubuatan ini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalau kamu bertanya apanya yang terkutuk, apanya yang mulia, ya orangnya lah, apanya lagi? Masa cuman bijinya aja yang terkutuk, kan gak mungkin, Dek. Coba pertanyaannya lebih cerdas lah maksudnya. Mbak Rifa begini, Mbak Rifa. Harus Mbak Rifa memudahkan. Sudah kasih penjelasan seperti itu ya, dipakai dengan Galatia sekian tadi yang dikatakan ya Mbak Rifa. Kemuliaan Isa, terkutuknya Yesus tidak bisa dipakai dengan Galatia yang tadi Mbak Rifa baca aja. Saya minta kemuliaan Isa itu dijabarkan sesuai versi Al-Quran. Terus Oh iya. Ya kalau kemuliaan Nabi Isa di Al-Quran, masa ada Nabi Isa di Bible? Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirah, orang yang didekatkan kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu kata Al-Quran, wajihan fi dunya wal akhirah, dekat kepada Allah, artinya mulia dong. Nah, dalam kitab Anda, Tuhan Anda terkutuk, maka saya buat statement, Tuhanmu terkutuk, Nabiku mulia, mari berdamai dalam cinta kasih CNKRI. Nggak usahlah kita berkelahi, akui saja Tuhanmu terkutuk. Aku akui Nabiku mulia, kau akui Tuhanmu terkutuk. Itu sebenarnya. Mbak Rifa begini Mbak Rifa cuman mengatakan demikian. Saya begini, untuk menjabarkan Isa dan Yesus, kalau memang oke dibedakan, harus dijelaskan bedanya dulu. Dan kalau Beda. memang, iya, oke, Beda, saya aduh. sebentar, ya, sebentar. Yang nyamain siapa? Ini kita kan lagi membedakan. Tuhanmu terkutuk, Nabiku mulia. Mari berdamai kita jujur. Akui isi kitab masing-masing. Oke. Di kitabmu Sudah. Tuhan Selesai. terkutuk. Oke. Di kitabku Selesai. Nabi mulia. Oke, selesai. Marilah Oke, sudah. kita Nggak usah Mbak Rifa berdamai. begitu, seakan-akan kan Mbak Rifa juga mengejek orang gitu loh. Jadi saya minta. Kok ngejek? Nih Kristen ini lucu. Giliran kalian di gereja anggo-anggo, geleng-geleng. Nggak ngejek kalian. Tuhan kalian mati kalian ajib hal-halah. Nggak ngejek. Giliran gua nyanyi ngejek. Kristen ini suka-suka bak. Begini lo, gua bingung sama Kristen. Giliran lu nyanyi di gereja, lu bilang itu adalah haleluya. Bahkan lu giliran gua nyanyi lu bilang ngejek. Emang kurang ajar kalian lama-lama ya. Kau nyanyi kau bilang mulia, aku bernyanyi kau bilang mengejek. Memang kau pikir itu dunia ini punya bapak moyangmu ya, sehingga kau boleh mengatur kami. Kau nyanyi di gereja ngejek nggak itu? Oke. Bisa nggak Mbak Rifa kasih saya waktu untuk bicara?
Kan dari tadi ku suruh kau Bisa bicara, nggak? tapi kau tak kemana-mana. Kan memang ku suruh kau Nah, bicara. bisa nggak? Bisa Silakan. nggak, Mbak Rifa? Ya, oke. Ya silahkan, kan dari tadi kau kan suruh Ya. ngomong gimana sih, Dek? Oke. Mbak Rifa, saya minta Mbak Rifa menjabarkan sosok Isa sesuai dengan Al-Quran, sosok Yesus sesuai dengan Alkitab. Supaya begini, apakah Alkitab mengenal Yesus lebih dulu atau Al-Quran mengenal Isa lebih dulu? Coba ulangi pertanyaannya. Apakah Alkitab mengenal Yesus lebih dulu atau Al-Quran mengenal Nabi Isa lebih dulu? Ini pertanyaan apa nih? Ya, Nggak, maksudnya maksud Alkitab jelas. mengenal Yesus itu maksudnya apa? Alkitab mengenal Yesus. Coba Alkitab kau jelaskan sama aku diksi. Yesus lebih dulu Menceritakan. atau Al-Quran menceritakan Isa lebih dulu gitu loh, Mbak. Makanya bingung, Adek. Kau nggak jelas nanyanya. Kalau Oh, ya, gitu, oke. ya, kau Sekarang mengatakan saya tanya ke Alkitab Mbak Rifa. mengenal. Apakah Al-Quran menceritakan kisah Isa lebih dulu atau Alkitab menceritakan kisah Yesus? Bagus. Oke, silakan. Baik, yang lebih dahulu menceritakan tentang Yesus terkutuk di tiang salib, mati ditelanjangi, diseret, ditombak, diludahi. Loh, kok ketahuan nih nak sopan Rifa, nih. begini, Kamu saya nanya nggak? minta- Aku jangan- boleh jangan menjawab kes- nggak sih? Aduh, Iya, Re. Mbak Aku Rifa menjawab, heran aku tetapi loh. saya Kau tanya bertanya ke tapi Mbak kau nggak Rifa, boleh aku menjawab. apakah Tadi ku Alkitab dengar kau bertanya. menceritakan lebih Giliran aku dulu menjelaskan. tentang Yesus ataukah Al-Quran menceritakan lebih Kau dulu kalau tentang nggak Isa? boleh aku menjawab. Yaudah, aku diam dulu. Boleh, aku jelaskan. Oke, silakan. Lebih dahulu Bible mengatakan Yesus mati terkutuk, ditelanjangi, diludahi, ditombak, dibolongi kakinya. Memang lebih dulu Bible. Al-Quran kemudian menjelaskan bahwa Nabi Isa itu mulia. Itulah kenapa Al-Quran kemudian, karena Al-Quran meluruskan fitnah kepada Nabi Isa. Memang fitnah itu lebih dulu, baru nanti diluruskan. Begitu. Kenapa? Karena di Kristen, orang Kristen dapat informasi tentang manusia terkutuk ini dari orang yang tidak jelas. Makanya wajar kalian itu percaya Yesus terkutuk, karena kalian dapat informasi dari Farisi munafik ular beludak. Si Paulus itu kan orang Farisi. Kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Kalian kan dapat informasi tentang Tuhan kalian terkutuk itu kan dari orang munafik. Kami dapat informasi bahwa Nabi Isa mulia dari orang yang al-amin. Nabiku mulia, Tuhanmu terkutuk. Kau dapat informasi dari narapidana penjahat, kaum Farisi munafik. Aku dapat informasi dari al-amin, orang benar, orang yang dicintai oleh orang Arab pada waktu itu. Gitu. Aduh, Rifa. Sebentar, Rifa bahaya. Bang Jalnun, tolong dong menghargai orang dulu lah. Silakan, bro. Sebentar. Ya, oke ya. Mbak Rifa sudah dijelaskan ya? Oke ya. Sudah. Boleh saya bertanya lagi, Mbak Rifa? Bertanya aja bang, kalau nggak mampu menjelaskan. Kalau Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma, benar? Tidak. Di Al-Quran bukan menceritakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya. Tapi di Al-Quran dijelaskan bahwa Bunda Maria itu kontraksi. Jangan samakan kontraksi dengan melahirkan ya. Sebentar. Aduh. Apakah mengakui Isa itu aku sama paling- dengan Bunda Maria atau tidak? Jangan bicara. Kalau Apa? bicara tentang sosok Isa yang Kau tadi, ini kau ini bukan majikanku yang kuikuti, kau ngatur-ngatur aku, Iya, kau bertanya, tidak, aku tidak. menjawab. Berarti Enggak, kau diam, kau di sini sosok bukan. Kau Isa. macam majikanku. Kristen ini kayak memang POC ya. Mereka naik bertanya, terus kita diatur. Aku mau menjawab, jangan kau atur. Kau bukan majikanku. Pertama, Jenum. Kau yang nggak sopan. Aku lagi menjawab, kau yang pula yang mengatur-ngatur aku menjawab seperti apa. Diam kau dulu. Di sini Kristen itu tamu. Kok kau pula yang menganggap kau punya rumah di sini? Memang biadab kelakuan Kristen ini, nggak ada adab mereka ini ya. Biadab karena nggak ada adab. Saya menghargai saya. Kan Saya kau menghargai Anda. tunggu aku tanya. Kau mau nggak aku menjawab? Silakan kau menjawab. Ya udah kau diam. Oke. Kau diam dari tadi aku menjawab, kau ganggu. Oke. Dengarkan baik-baik. Kuluruskan kekeliruanmu. Tidak ada di Al-Quran dikatakan Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Nggak ada tertulis. Adanya begini, bahwa ketika Sayyidah Maryam dia kontraksi, nggak paham? Kau tahu nggak? Tahu arti kontraksi? Bedanya dengan melahirkan. Kontraksi itu proses melahirkan, ya. Ketika anak mau keluar, maka ada proses di dalamnya disebut dengan kontraksi. Melahirkan itu adalah proses anak itu sudah keluar dia. Sudah ada bukaan 1, bukaan 2. Aku ini udah pernah beranak soalnya. Jadi yang ada itu adalah bundanya Nabi Isa, Bunda Maryam, Sayyidah Maryam itu
Beliau kontraksi di bawah pohon kurma. Perkara lahirnya di mana tidak dikasih tahu kami, nggak tahu aku. Nah, sekarang kutanya sama kau, Yesusmu lahir di mana memangnya? Di kandang domba Bethlehem. Kau kasih sama aku ayat Tuhan kau lahir di kandang domba, aku transfer kau 1 juta malam ini. Jangan nipu kau. Penipu ini. Oke. Ya, 1 juta malam ini aku transfer kau. Oke, sebentar ya. Kalau nggak ada, berani kau meminta maaf karena nipu aku hidup-hidup. Nah, ngapain saya harus minta maaf sama kamu? Kalau kau berdusta, lo kau pendusta. Kau bilang ada ayatnya. Kalau nggak ada, berarti kau harus mengaku. Aku minta maaf ya karena aku penipu. Kan soalnya aku adalah orang yang dibimbing oleh Tuhan bicara. Kayak gitulah. Kalau aku berani aku. Tunjukkan samaku. 1 kata saja. Kandang domba. Nipu kalian. Orang Islam nih bos. Perempuan Minang ini bos. Kau mau nipu-nipu aku? Hah, jangan. Tak bisa kau tipu aku. Karena aku seorang muslimah. Slebel. Ya, Aku coba, ngaku. coba. Ya, Rifa, ini, Apa Jelnum? Apa Jelnum? Apa? ya, Apa? ini Anak domba apa? Saya ikuti pembicaraan antara Rifa dengan ini kan bicara tentang bagaimana Yesus dengan Nabi Muhammad. Ini kan Betul. sabar. Ini pertanyaan nanti baru dijawab oleh Rifa, sabar ya. Oke. Baik kakak. Beta Iya, tenang iya, kakak. iya. Sabar beta. Iya, jadi tadi saya dengar bahwa Rifa punya perkataan bahwa Yesus orang Kristen itu terkutuk. Itu pertanyaan seperti begitu itu kan membuat banyak orang nanti akan berpikir bagaimana. Ini sekarang kalau kita bicara tentang nabi-nabi yang terkutuk ini, kalau kita lihat dari nabi yang terkutuk itu Nabi Muhammad karena dia diracun. Tunjukkan dalilnya bang. Kalau Nabi Muhammad Dia itu diracun. mati diracun. Coba baca. Memang mati. Tunjukkan Itu ayat sudah Nabi Muhammad terkutuk. Iya, tunjukkan Nabi Muhammad ayatnya terkutuk. Saya tunjukkan nih. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk digantung di kayu salib ini Nabi Muhammad atau Yesus? Ini pemahaman Rifa yang salah. Ini pengertian Rifa Yang salah. terkutuk di ayat ini Nabi Muhammad atau Yesus? Tidak ada yang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Yang terkutuk di ayat ini Tidak. Nabi Muhammad atau Yesus? Nabi Penipu. Muhammad. Penipu kau. Ya, Kau Nabi- baca ini. Nabi Oh, berarti ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Berarti ini Nabi Muhammad ini. yang terkutuk. Ini. Kalau kita lihat Yang mati dalam diracun. perjalanan Oke, sekarang kita nabi-nabi, bahas. Nabi Oke. Muhammad itu terkutuk. Diam. Penipu. Diam ya. Yang mati diracun, kau tengok Tuhan kau yang mati diracun. Tuhan kau mati diracun. Ya, Tuhan kau mati diracun. Ada dalilnya? Ada. Kristen penipu, kalian lagi berhadapan sama aku. Nih kau tengok Tuhan kau mati diracun. Mati Tuhan kau diracun. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Kau belajar, kau korelasi ayat. Siapa yang memenuhi nubuatan mati tegang diracun ini? Kau tengok, kau bilang nabiku terkutuk. Kau tunjuk ayatnya. Kau tengok Matius pasal 20. Ini kau tengok ya korelasi ayatnya. Nih. Matius, Tuhan kau yang minum racun mati terkutuk. Memang biadab anak-anak. Makanya kau jangan makan babi. Kayak babi jadinya sifatmu ya. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya lagi. Tuhan kau mati terkutuk, dek. Kok nabiku pula yang kau bilang terkutuk? Nabiku mulia, Tuhan kau terkutuk. Jelas tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kau bilang nabiku pula yang tersalib. Sejak kapan Nabi Muhammad mati tersalib? Tuhan kau yang ditelanjangi di salib. Memang kurang ajar kalian ini loh. Kurang ajar kau yang nuduh Tuhan kau terkutuk. Nabi kami pula yang kau tuduh. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Untung kau minoritas. Untung kau minoritas. Kalau Untung mayoritas minoritas. kau. Kurang ajar kau. Kau bilang nabiku terkutuk. Tuhan kau terkutuk. Kurang ajar. Kurang ajar.
Kurang ajar kau. Jeder kau. Bubuk. Kalah PK. Kalah debat. Menang debat. Jeder. Kurang ajar. Diam kau. Nabi Bisu kita kau. Nggak bisa dibilangnya buka mute terkutuk. kau. Botol. Rasain kau. Kau Nggak bisa buka Nabi mute. kami Rasain. terkutuk. Nggak ada Nabi Muhammad terkutuk. Yang ada Nabi Muhammad dikatakan, aku diutus menjadi rahmatan lil alamin. Tuhan kau, jangan menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Bubuk. Agak, aduh, kau memang, kecolok bokong kau nanti. Ih, kecolok, memang kurang ajar kau nih ya. Kau bilang nabiku terkutuk. Yang terkutuk Tuhanmu, Jelnum. Nabi kita pula dituduhnya terkutuk. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah ditulis terkutuk? Hah? Kurang ajar. Bubuk. Kurang ajar. Kalah PK. Kurang ajar kamu, Dek. Kamu fitnah Nabi Jeder, Adek, Nabi aku. Jahat kali dia lu Ini pindah-pindah gimana Nabi kita YouTube-nya, tercinta. Aman YouTube-nya? Kurang ajar nih Nandar nih. Tidak. Bobok. Jeder kan. Jahat kali dia Nandar. Nandar. Yang dikutuk Tuhannya Nabi kita dituduhnya lu minum racun. Pada Tuhannya yang mati diracun tuh. Tuhannya tegang itu diracun tuh dalam kitab Mazmur tuh. Nggak, Amalkan Aman mereka. nggak? Aman. AA. Kumaha teh Ya, AA. udah. Onde mande rancak bana. Kurang ajar. Lu bilang lu kurang ajar dia. Dia kurang ajar loh. Dia bilang Nabi kita terkutuk. Buk. Semar Tidak, badarana iya. Bubuk. Kalah Tidak, PK, Kon. kalah debat. Kalian Kalian janganlah kurang ajar gitu. Kalian ini kan ngakunya anak Tuhan. Masa kalian kok biadab kelakuannya? Masa setan dalam lubang hidungku lebih beradab daripada Bobok. Tuhan dalam diri kalian? Hah? Bagaimana mungkin setan dalam lubang hidungku kok lebih mulia daripada Tuhan dalam lubang hidung kalian sifatnya? Ada lagunya itu. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan, kamu bersin Tuhanmu berserakan. Jeng jeng jeng. Dung trak tak. Dung dung. Biadab. Enak aja nabiku dibilang terkutuk. Tuhanmu terkutuk, Tuhanmu. Jeder Halo kau. Alon, selamat malam Alon. Ya malam, shalom. Alon kenapa dek? Bagaimana? Shalom. Iya, apa kabar Lon? Baik. Galon. Alon sudah makan? Udah. Oke. Alon, hari ini kita diskusi. Tema kita adalah Nabi Isa. Nabi Isa mulia, Tuhanmu terkutuk. Ya. Nabi Isa mulia, Yesus terkutuk. Ini berdasarkan Galatia pasal 3:13. Mari berdamai dengan perbedaan. Mari sungguh-sungguh kita tidak usah berantam, nggak usah saling ejek. Iya, kami akui Nabi kami mulia, wajihan fi dunia wal akhirat. Oke lah Tuhan, kalian terkutuk nggak apa-apa. Bagaimana pendapatmu Alon? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom dan assalamualaikum untuk semua. Ya, terima kasih ya atas informasinya. Mungkin orang Kristen saat ini yang mendengar apa yang disampaikan memang terguncang imannya, ya. Jangan ketawa ya, hormati. Iya, Lon. Jangan tahu Maaf, Dika, maaf. aku lagi sedih. Ya, terima kasih ya. Oke, kita maknai bahwa dalam Galatia 3 ayat 13 itu berkata demikian. Yang tadi Uniripa telah katakan ya, Yesus memang terkutuk ya. Saya akui itu. Ya. Benar, saya akui. Lalu Iya, Iya, iya lanjut. deh. Galatia 3 ayat 13 ya. Di situ jelas dikatakan. Kenapa sampai Yesus terkutuk? Ya, kita lihat di Ulangan. Bisa Uniripa tolong buka di Ulangan 21 ayat 23.
tolong. Enggak tega Enggak, aku. Karena kalian sudah, kalau kamu sudah akui Yesus terkutuk, nggak apa-apa. Kita udah berdamai, Dek. Kan kita nggak perlu perpanjang lagi. Iya, maksudnya Iya. kan dijelaskan. Saya mau jelaskan kan. Enggak apa-apa. Kami paham. Pokoknya Tuhanmu terkutuk, Nabi kami mulia, aman. Kita aman kok. Kita nggak usah berantem. Kita udah akui kok. Teman-teman Islam nggak apa-apa ya. Saya mau jelaskan. Nggak apa-apa. Kita nggak butuh penjelasan asalkan kamu jujur nggak apa-apa. Kalau kamu sudah. Tapi kamu kasih kesempatan untuk orang bicara dulu lah. Apa sih si tempat ini? Udahlah. Si Alon sudah mengaku Yesus terkutuk. Kami nggak apa-apa, nggak masalah. 3.000 orang udah nonton. Itu iya 3.000 orang yang nonton nggak apa-apa. Tahu kasih Loh, kesempatan untuk orang. Alon, dia kan gini loh. Kalau kami tidak mau mendengarkan penjelasan, kok kau paksa kami mendengarkan penjelasan? Berarti kau mau menjajah kami di sini, komal Islam. Ya, kalau kalian kan begitu, kan cuman mau mengakui Loh, kesalahan. ya udah tidak turun mau kau di bawah. Aku membenarkan. lagi ngomong sama Alon, kau udahlah kau pula kami kasih tempat. Kan gini, si Alon sudah mengakui Tuhanmu terkutuk. Ya udah nggak apa-apa, aman, oke? Nggak apa-apa deh Alon, sembah aja Tuhanmu yang terkutuk itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Yang penting Tuhan, Nabi kami mulia, apalagi Tuhan. Ya, nggak apa-apa deh Alon. Dek Alon jadi narasumber aja. Kan gini deh, ini kan adalah materi diskusi. Kalau Dek Alon sudah mengakui Tuhannya Dek Alon terkutuk, Kalau kami diskusi sudah itu kan aman. harus gini. Maksudnya gini. Kalau diskusi itu kan harus saling bertanya jawab, memberikan Nah, pertanyaan. iya juga ada makanya bertanya jawabannya, aja. gitu Silakan. kan. Oh enggak, kalau Saya di sini gini deh. Sorry Alon. Alon mungkin belum tahu ya. tidak mau Syarat sudah. diskusi enggak, dengar Kalau dulu. maksudnya Gini loh, syarat Dek, ini berdiskusi kan itu komal harus Islam. ada pertanyaan, Enggak, harus syarat ada jawabannya, bukan, harus bukan. ada penjelasannya, kan begitu. Maksudnya Itu kalau supaya sudah kita diskusi, fair, Dek. maksudnya begitu. Iya, itu kalau sudah Maksudnya diskusi. jangan sepihak saja, kan itu bukan namanya diskusi begitu. Alon, Itu Alon, namanya bukan diskusi. Kalau macam hanya cuman mau mendengarkan satu Alon, pihak, berarti itu debat kusir, kan? Kita Alon. bukan berdebat kusir Dengarkan. di sini. Waduh. Maksudnya begitu. Kita bukan berdebat kusir. Kalau berdebat kusir ya sudah habis semua. Ya sudah tidak perlu lagi. Sudah. Sama yang tadi Anda bilang. Sudah belum? Udah. Alon, diskusi Intinya dengan itu sih. saya itu syaratnya buka kamera. Kalau tidak buka kamera hanya menjawab dan kemudian bertanya. Itu aja. Misal nih, kau sudah akui Tuhanmu terkutuk, udah aman. Maka tugasmu bertanya aja sepanjang hidupmu di sini. Nggak perlu diskusi sama aku. Kenapa? Kami nggak perlu penjelasan agamamu. Kau imani aja kitabmu. Kami hanya mau ditanya tentang agama kami. Itu syaratnya di sini. Kenapa? Syarat diskusi sama aku tuh 2 perkara. 1 buka kamera, kedua pakai data. Kalau kau bisa penuhi diskusi 2 arah kita. Kalau kau nggak bisa penuhi, ngapain aku diskusi sama kau? Aku nggak tahu siapa kau kok, Dek. Nah, di sini temanya adalah Isa mulia, Yesus terkutuk. Kau sudah akui. Jadi kita udah nggak ada perdebatan nih, aman kita. Nah, jangan kau paksa kami menjelaskan penjelasan di agamamu yang kami nggak butuhkan. Kecuali aku bertanya, kenapa Tuhanmu terkutuk? Lalu kau jelaskan, aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Aku biadab aku. Karena aku nggak nanya kenapa Tuhan kau terkutuk. Ya terkutuk aja lah, itu kan urusan kalian. Nah, aku pengen kau sekarang bertanya tentang agamaku aja. Kenapa? Emang kami mau mendengarkan ajaran agamamu di sini? Enggak. Kalau kau mau ngajarin agamamu di gereja lah, cari koma lain lah. Di sini kami prioritasnya mengajarkan Islam dan membuktikan bahwa ternyata Yesus terkutuk. Sudah diakui kan? Kok seandainya kalian mau diskusi sama saya, ya penuhi dulu lah syaratnya. Ini enggak naik ke atas, dapat tempat, ngatur kami pula. Kalau kamu mau diskusi 2 arah, buka kamera dulu. Iya, saya sudah Bisa ini. nggak? Sudah tadi sudah buka Coba. kamera. Bisa. Enggak ada nih, saya minta nih kamu buka kamera. Kamu sudah bisa buka kamera. Oh, saya punya ini. Saya punya apa? Pertemanan Saya masih sudah sedikit. minta buka kamera. Nggak usah berbohong di sini Iya, kayak saya- Paulus. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dari kemiskinan orang berdosa? Nggak boleh gitu. Coba buka kameranya. Saya tidak bisa karena saya punya pertemanan masih Bisa, sedikit, ini tidak loh. Aku udah nengok nih, diundang kameramu. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Jangan kayak gitu. Mentang-mentang ada ayatnya Roma pasal 3 ayat 7. Nggak boleh gitu. Buka. Kamu mau diskusi sama Bunda Gembala tapi nggak mau buka kamera. Terus kau pikir aku mau mendengarkan panjang kali lebar omongan muntah siapa-siapa, kau ahli teologi juga bukan. Di sini tempat orang awam dapat ilmu. Kau sudah akui, nabiku mulia, Tuhanmu terkutuk. Clear, kita damai, ngapain kita berantem? Terus aku mau menjelaskan, emang aku butuh penjelasanmu? Ini memaksakan kau ini. Aku nggak mau dengar penjelasan, kau paksa aku. Kan aneh. Aneh Kristen ya, memang pemaksa mereka ini loh. Mereka dimaksa-maksa loh guys.
Aku mau jelaskan. Aku nggak mau. Aku mau jelaskan pokoknya. Aku nggak mau dengar. Kan sudah kau jelaskan. Tadi kau sudah kau jawab. Kalau kau sudah sepakat Tuhanmu terkutuk, Nabiku mulia, apalagi penjelasan yang mau kau jelaskan, kami kan nggak bantah. Yang penting Tuhanmu terkutuk. Titik. Aku ketok palu dulu ya. Tuhan si Alon terkutuk. Apalagi yang mau dijelaskan? Clear? Tuhan terkutuk kok. Udah. Nah, silakan bertanya aja. Di sini Bunda Gembala menginjili, bukan mendengarkan omongan yang nggak jelas. Bunda Gembala nggak mau lama-lama dengerin kalian oten, pusing kepala Bunda. Nanti lama-lama Bunda ke psikiater, ya. Bunda mau menyembuhkan orang gila dan orang ODGJ, orang tidak waras, bukan malah membiarkan diri Bunda gila. Kalian jadi Islam, aku gila. Nggak mau, tahap-tahapan nanti kalian omongkan ya. Pokoknya sudah, Tuhanmu terkutuk, Nabiku mulia. Clear. Alon, silakan bertanya saja. Aku nggak mau tahu mau kenapa dia terkutuk kek, mau bagaimana terkutuknya kek, mau apanya yang terkutuk, kan aku nggak nanya itu. Yang penting Tuhannya terkutuk. Clear. Ya. Nah, yaudah turun lah. Kalau nggak sanggup turun. Kau lagi jelnom, kurang ajar kau. Kau bilang Nabiku terkutuk. Mana ayatnya? Memang terkutuk, kutuk kau bicara. Mana ayatnya? Biadab kau. Mana ayatnya? Itu yang kau Mana ayatnya? lumpuh itu. Kau sombong tuh, kau lumpuh itu. Kau dengan itu nandang. Nenek kau lumpuh. Kamu semua sama. Kamu dapat kutuk 7 turunan. Kau nggak malu ya kayak laki-laki kayak gini? Nabi kau laki-laki jelas gitu. terkutuk, dapat racun. Mana dalilnya? Baru itu memang apa? fakta terjadi. Apa? Itu Apa fakta, Nabiku Mo. apa? Itu Nabiku fakta. apa? Minum racun? Iya. Oh, nih. Kau baca? Minum Kau pernah baca racun. Bible nggak? Terkutuk itu orang terkutuk itu tuh minum racun mati. Ya, dapat ya, ya racun. baca ini. Ya baca ini. Pokoknya Baca ini. orang mau kasih Baca ini. penjelasan di ini kok tidak mau terima sama Aduh. kok mengkutuk. Memang ke anjing-anjingan semua kalian di atas ini loh. Itulah orang Kristen naik ke sini seperti anjing kelakuan, sifatnya seperti babi karena mungkin keseringan makan babi dengan anjing, dasar anjing. Memang biadab mereka itu ya. Diajak ngomong baik-baik, langsung 100% orang 100% anjing kelakuannya. Udah aku bilang, anak-anak domba, tolong jangan jadi anjing. Aku nggak bisa bahasa anjing. Aku mau belajar bahasa anjing, di sini nggak ada anjing. Tolonglah, capek kali lo ngadapin. Halo Wiragulo, tolong bisa jadi manusia, please, aku minta tolong. Tolong orang Kristen jadi manusia bentar aja. Minimal 30 menit lah jadi orang, please. Bisa ya jadi orang ya? Boleh saya bertanya? Oke, apa agamanya Wiragulo? Kristen? Kristen. Bisa jadi manusia ya di sini ya? Aku memang manusia bukan binatang, Kak. Oke, mantap. Mari kita lihat apakah betul-betul saya manusia bertanya? atau binatang. Boleh, silakan. Pertanyaannya apa? Orang kita Muslim itu orang baik ya? Orang kita Muslim orang baik. Tidak semua orang Islam itu baik. Tidak semua orang beragama itu baik. Tidak semua orang yang tidak beragama juga tidak baik. Oke, kakak orang baik. Saya orangnya manis, cerdas, pintar, body model, terus Bukan itu makannya yang agak saya sedikit tanya, Kak. banyak. Bukan itu yang saya tanya. Kakak itu orang baik. Terus? Ya tergantung suasana sih. Kalau seandainya dibaikin ya baik. Kalau nggak dibaikin ya ngapain baik-baik sama orang yang nggak ngebaikin kita gitu. Oke. Jadi aku bertanya sekedar aja nih, Kak. Iya. Sebenarnya agama itu mana yang lebih betul ya, Kak? Ya Islam lah. Nggak ada yang lebih betul, sorry. Adanya agama betul, agama benar. Agama paling benar nggak ada. Karena agama satu-satunya tuh Islam. Kalau Kristen kan bukan agama. Kan ormas, sekte. Kristen kan bukan agama katanya kan? Emang Kristen agama ya? Jadi kalau Kata orang Kristen lain Kristen bukan agama. Kristen itu adalah sekte, ormas.
bukan agama. Kata banyak udah banyak orang Kristen yang bilang Kristen bukan agama, agama tidak menyelamatkan. Agama cuman Islam. Iya. Berarti cuma orang kita Muslim ya yang betul ya? Oh, kalau agama betul, hanya Islam yang betul, nggak ada yang lain. Dalilnya ada, inna dinna indallahil Islam. Iya. Berarti kalau seandainya orang kita Muslim itu benar, berarti orang itu udah jelas masuk ke surga ya, Kak? Oh iya, Nabi Muhammad berkata begitu. Kullu ummatin yadkhulul jannah, seluruh umatnya masuk surga. Beda sama Yesus. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bermukjizat dengan namamu Tuhan, yang menyusir setan dengan namamu Tuhan, enyahlah daripada aku kau pembuat kejahatan. Matius pasal 7 nomor 21. Betul. Jadi maaf kata ya ini Kak, kalau boleh bertanya sekali lagi, itu Banyak-banyak aja bang. Nah, seorang kita Muslim kan ada yang meninggal ini. Nah, jadi apa orang kita seorang Muslim yang udah meninggal itu masuk ke surga itu Kak? Tergantung perbuatannya lah. Kalau dia itu betul-betul menjalankan agama Islam ya masuk surga. Kalau enggak ya ngapain masuk surga? Di neraka dulu lah. Ketika dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah dan dosanya banyak, dia di neraka dulu. Tapi pasti masuk surga. Kecuali ngakunya Islam, nyembahnya Yesus, ngakunya Islam, Tuhannya 3. Pastilah nggak pernah dia keluar dari neraka. Jadi gini, seluruh umat Islam, sabar dulu. Iya, Jadi tahu. orang Islam ini kan ada 5 orang Islam. Yang satu kerjaannya memperkosa, yang satu kerjaannya membunuh, yang satu kerjaannya baik, sholat terus. Yang satu kerjaannya tidak pernah membunuh, tidak pernah memperkosa, biasa aja gitu ya, nggak baik-baik kali, nggak jahat kali. Dia ngaku Islam empatnya. Yang membunuh, kalau dia bertobat di dunia, kalau dia bertobat ya, dengan cara apa bertobatnya? Dia tidak lagi melakukan perbuatannya dan dia menjalankan kafaratnya, entah dikisos, entah dia pun diampuni oleh Allah, maka dia, kalau dia belum bertobat, dia mati, tapi dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah, dia nggak pernah syirik, kan yang paling tidak bisa diampuni ini dosa syirik ya. Maka orang ini, dia dosanya yang banyak itu ditebus dulu di dalam neraka. Nah, setelah dosanya habis, karena Tuhan kan maha adil, setelah dosanya habis, baru dia dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad yang mengeluarkan, beda, Yesus nggak bisa mengeluarkan orang dari neraka. Ya, yang kedua, yang memperkosa ini, tiba-tiba yang memperkosa ini dia bertobat, dia tidak lagi pernah melakukan itu, dia banyak berbuat amal, maka dia masuk surga langsung karena dia sudah diampuni di dunia. Karena dia tidak lagi berbuat jahat setelah dia bertobat. Ada orang yang kerjanya sholat. Tahu-tahu dia cuma terlihat sholat, tapi ternyata dia sholat itu supaya dia dianggap orang hebat. Maka dia yang pertama sekali masuk neraka. Tapi karena dia tidak pernah menyembah kepada orang, kepada roh, kepada Tuhan beranus, tetap dia pada akhirnya masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia nggak pernah ingkar, kafir, musyrik. Nah, ini yang Kristen ya, ini Kristen nanti nih. Nah, kemudian ada orang yang biasa aja, nggak jahat, nggak baik, biasa aja. Selagi dia tidak pernah syirik, maka dia dilihat sholatnya. Kalau sholatnya lebih baik, maka dia langsung OTW surga. Nah, ini Wira nih. Si Wira nih orang baik, sama istrinya sayang, sama anaknya sayang. Tapi Tuhannya ngaku 3, Tuhannya 3 ngaku 1. Mengatakan Tuhan beranus, mengatakan Tuhan mati, mengatakan Tuhan terkutuk. Maka orang yang terlihat baik di dunia ini tapi penyembah Tuhan, yang dituduh Tuhan terkutuk, Tuhan mati, Tuhan berpenis, Tuhan berdubur, tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, dosa apapun akan Allah ampuni kecuali dosa syirik. Boleh ganti-gantian. Makanya sebaik-baik apapun orang Kristen itu kekal di neraka. Sejahat-jahat apapun orang Islam tidak akan kekal di neraka. Nanti akan dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kami bisa mengeluarkan orang dari neraka. Beda, Yesus dia yang masuk neraka. Dia yang masuk ke alam maut. Bukan dia yang mengeluarkan orang dari alam maut. Buktinya waktu dia pergi ke alam maut, dia nggak bawa satu orang pun.
Ya kan kamu yang bertanya. Yaudahlah kalau gitu. Kalian Kristen-Kristen ini kalau bertanya dijawab kok nggak sabaran ya mendengarkannya ya. Iya, maunya Kan kalau kamu sama belajar. kita bicarakan maunya agak Rasakan. tiga Kak ya. Boleh bicara Yaudah nggak kamu Kak? kan bertanya. Sekarang gini deh, yang menjelaskan saya. Kamu bertanya, masa kamu lebih panjang daripada saya? Kamu kan bertanya doang. Silakan pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kalau seandainya Kak, ini kan kata kakak tadi, ini kan orang kita Muslim, contohnya ada 10 orang, ada 5 orang yang baik ya, yang sholat terus dia, pokoknya nggak pernah buat kesalahan sama sekali. Jadi mati dia langsung masuk ke surga. Iya betul. Nggak ada begitu. Jadi Surga itu nanti. Tidak ada di kitabmu dan di kitab jangan ketawa dulu. Nih orang kalian mentang-mentang nggak pernah baca kitab kalian, ketika dikasih informasi kalian terguncang, ketawa. Tidak ada di kitabmu tertulis kalau orang mati itu langsung masuk surga. Orang mati itu mereka kan berada di suatu tempat. Dalam Islam nama tempatnya adalah alam apa namanya? Alam barzah. Alam yang itu bukan surga. Nanti setelah dibangkitkan semua orang, dihakimi seperti yang tertulis dalam kitabmu, baru nanti orang yang benar masuk surga. Yang orang Islam yang tidak pernah menyekutukan Tuhan, sebesar apapun dosanya, dia bertanggung jawab dulu. Nanti dikeluarkan baru dia keluar. Makanya seluruh umat Islam itu asal tidak musyrik pasti surga. Beda di Kristen. Di Kristen setaat apapun kalian, asal kalian menuhankan Yesus, tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang masuk ke dalam kerajaan surga yang mengikuti kehendak Allah Bapa. Kalian kan Kristen semua mengutuk kehendak Bapa. Bapa mengatakan apa? Bahwa itulah Yesus anak. Kalian bilang dia Bapa. Berarti kalian ini adalah orang yang masuk neraka jahanam kata Yesus. Tidak ada satupun Kristen masuk surga kata Yesus. Tidak ada. Bahkan yang bernubuat dengan nama Yesus. Coba baca Matius pasal 7 nomor 21. Jadi kalian Kristen mengaku masuk surga, tapi kata Yesus tidak. Kami tidak pernah ngaku-ngaku masuk surga. Kami berserah diri kepada Allah. Kenapa? Kami tidak mungkin memastikan bahwa kami tidak berdosa. Makanya kami yang tidak sok-sokan ngaku-ngaku masuk surga ini pasti masuk surga. Nabi Muhammad katakan begitu. Kullu ummatin yadkhulul jannah. Tapi kalau Kristen ngaku-ngaku masuk surga, tapi kata Yesus malah masuk neraka. Tapi kami nggak perlu ngaku-ngaku, kami nggak sombong kayak kalian. Kami surga enggak. Tapi kamilah yang dijamin surga. Itulah perbedaan Kristen dan Islam. Karena apa? Nabi kami mulia, Tuhan kalian terkutuk. Agama kami, agama rahmatan lil alamin, agama kalian membawa ketidakdamaian. Kan Yesus berkata, jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Makanya agama Islam rahmatan lil alamin, agama Kristen agama pedang. Karena disebarkan dengan pedang senjata. Gitu. Jadi sebenarnya kan yang kata tadi itu kan Muhammad bisa menebus dosa kita, dicabut dari kuburan lah istilahnya. Nggak ada gitu, jangan ngadi-ngadi. Kau pikir apaan pegadaian penebusan? Saya tidak bilang gitu. Nabi Muhammad mengeluarkan orang dari neraka, bukan menebus. Kau pikir pegadaian apa main tebus? Nggak ada tebus-tebus gitu. Yang ada itu Nabi Muhammad mengeluarkan nih. Kristen nih lucu ya mereka nih ya. Ketawa sedikit, apa-apa ketawa. Gini loh, kau tau nggak? Nih aku tunjukkan samamu. Dek, aku cuman memberikan kau ayat di kitabmu. Ya, aku sarankan kau jangan banyak ketawa kalau nggak lucu. Kenapa? Nih kata kitabmu nih. Iyalah. Teruskanlah. Bentar ya. Enggak, ini kitabmu nih. Maaf ya, aku cuman mengingatkan kau supaya kau taat dalam kitabmu ya. Nih, enggak maksudnya kalau lucu nggak apa-apa. Nih, ini dalam kitabmu nih ya. Nih, ini kitabmu yang bilang loh ya, ini bukan aku. Maksud aku kalau lucu nggak apa-apa ketawa, tapi kalau kau nggak lucu jangan ketawa. Nanti kata kitabmu gini. Jika orang bijak berperkara dengan orang bebal sampai ke pengadilan, si bebal hanya akan mengamuk dan serta bicara yang bukan-bukan. Nah, ini terjemahan TSI, tapi kau tengok terjemahan TB-nya. Di sini dikatakan orang bebal itu, nih, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, nah nih, sekali lagi ya. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Tuh. Jangan ketawa-ketawa kalau nggak lucu. Nanti dibilang orang bodoh sama kitabmu. Soalnya kitabmu ngebodoh-bodohin orang.
ya. Masa enggak, Memang Yesus pun masa enggak ngata-ngatain ketawa orang saya, bodoh. tapi kata kakak tadi itu orang Muslim udah seharusnya masuk ke, kalau orang baik ya masuk ke surga. Makanya saya heran. Berarti kutanya balik, berarti betul orang Muslim itu jangan 10 orang kah atau 5 orang, 1 orang udah ada yang masuk ke surga kalau begitu. Apa sih? Ngomong apa sih? Iya kan katanya tadi kan pasti ada orang Muslim yang masuk ke surga. Surga Iya belum kan? dibuka. Belum ada yang masuk surga. Surga itu belum dibuka. Karena surga itu dijanjikan nanti. Ya wajar lah saya ketawa, tapi katanya kalau orang baik itu udah jelas masuk ke surga. Kebanyakan sholat Ya nanti. Ya, tunggu. Memangnya di kitabmu surga udah dibuka sekarang? Belum kah, saya sendiri pun belum tentu masuk ke surga atau di neraka. Bukan, yang kutanya. Kau pun gak jelas masuk surga. Udah nih. Jangan ikut-ikutan kayak dia. Di kitab Amsal orang bodoh banyak ketawa. Dia mengetahui orang bodoh malah lebih bagus. Kalau aku kan mengetahui orang bodoh, bukan mengetahui orang pintar. Wira, aku tanya sekali lagi. Apakah di kitabmu dikatakan surga itu sudah dimasuki orang? Enggak. Lah kenapa kau ketawa ketika aku bilang surga kami belum dimasuki orang, karena surga itu nanti dimasuki Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sekarang berada di alam barzah. Surga itu nanti setelah. Ya, sekarang aku tanya. Di kitabmu itu surga sudah ada penghuninya sekarang. Berarti sudah ada orang duduk-duduk di surga sekarang ini. Maaf kata ini ya kak, sebenarnya ya, kalau menurut saya pribadi saya ya bukan seluruh Kristen. Kalau menurut saya pribadi saya sendiri. Enggak. Kalau Saya surga tanya, itu sebenarnya. bukan itu. Yang saya tanya adalah dari mana kau tahu kalau surga sekarang sudah ada orangnya? Dari mana kau tahu? Belum ada saya bilang ada orangnya di situ. Ya sudah kalau gitu kenapa kau tawa? Yang lucu apa? Tapi kan kakak bilang tadi. Ya contohnya aku orang Muslim ya. Aduh, aku jujur ya, bentar gulo-gulo. Itulah kenapa aku bilang, Tante Mika, aku kalau orang Kristen Batak sama orang Kristen Nias, aku jujur, aku kalah debat sama mereka. Nggak sanggup aku debat sama mereka. Serius Tante Mika. Iya, mereka ini cerdas-cerdas loh. Pintar-pintar loh mereka ini loh. Enggak, orang Kristen Nias satu, orang Kristen Batak, aku tuh agak sedikit kayak apa ya, agak sulit kalau aku debat sama mereka karena mereka tuh pintar-pintar. Bukan pintar. Coba aku tanya dulu. Saking pintarnya mereka tahu loh kalau surga udah ada orang. Coba aku tanya, di surgamu sudah ada orang sekarang? Belum ada kak, belum tahu aku di mana surga itu. Terus kenapa kau ketawa ketika aku bilang nanti surga itu baru dibuka? Tapi saya ketawa karena omongan kakak itu. Apa yang lucu coba, yang lucu? Nah contohnya ini begini. Kan contohnya aku seorang Muslim yang baik, sering sholat setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Nantinya kalau seandainya saya meninggal, nanti langsung ke surga. Bukannya itu arti omongan kakak tadi? Enggak, saya nggak bilang gitu. Kata saya, Iyalah, teruskanlah. Kau kenapa, Wira? Itu tadi loh yang dibilang kakak tadi. Kok lupa? Tapi kakak sendiri yang bilang. Enggak ada aku ngomong gitu, Wira. Wira. Iya kak. Lagi minum apa? Apa minumanmu sekarang itu? Aku nggak minum kak. Aku nggak pemabuk kak. Oh ya udah, normal ya? Normal. Bisa bahasa Indonesia nggak? Ngerti? Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Halo Wira, hai. Bisa? Ada kak. Ada. Oh ngerti. Bisa coba ikutin dulu. Ayam. Coba ikuti dulu. Oh, wah ternyata memang. Oh, dulu berobat dulu Wira ya. Wira, coba Kalau tanya ayam orang. itu, kalau ayam itu Iya berobat dulu Wira. Aduh, bermasalah ini. Oh, mungkin dia punya problem ini. Oh, iya. Wira, berobat dulu ya, Dek ya. Kayaknya ada masalah ya. Teman-teman, ya buat teman-teman yang mungkin sedang dinas di rumah sakit deket, kalau enggak Pak Purnomo, kalau enggak Kak Tenovi lah. Tolonglah panggil Tenovi ya. Halo, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Enggak, Ya, mohon maaf Mbak, mohon maaf, Mbak itu cara ngomongnya salah sama dia itu salah. Enggak apa-apa Bang, salah saya enggak masalah.
Enggak, gini, abang aja nanti ngomong. gini. Enggak, Seharusnya abang tadi kalau mau ngomong sama dia, abang aja ngomong, jangan orangnya mana ajarin tadi? saya cara ngomong. Ya cari aja Orangnya bang mana? di bawah ya, cari aja Oke, bang di siap, bawah siap, ya. siap. Oke, oke. Iya, jangan bang, saya nggak usah diajarin cara ngomong bang, capek bang diajarin mulu bang saya bang.